Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tetap semangat ya anak-anak. 2. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. A. Sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu anak-anak di Sumatera dan Kalimantan banyak dijumpai alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Contohnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Lanjut anak-anak. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau hingga pada musim kemarau daerah tersebut tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah yang mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Yang keempat anak-anak menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. Dan yang terakhir yang kelima sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya penduduk sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Tetap bangga ya menjadi siswa MTS Negeri 3 Kota Jambi. Selanjutnya, B. Sumber daya tambang. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Selanjutnya, anak-anak batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, contohnya memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji, besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Ini contohnya batu bara anak-anak. Gambar batu bara. Ini contoh penghilangan minyak bumi yang ada di lautan lepas. Siswa cerdas adalah siswa yang bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Selanjutnya anak-anak, bahan tambang berikutnya adalah boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metallurgi. Yang selanjutnya pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Selanjutnya emas. Emas ini umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Dan terakhir adalah timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam, pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Ini contohnya anak-anak. Ini contoh penambangan pasir besi. Ini boksit. Ini penambangan emas. Yang terakhir adalah timah. Ini bentuk contoh gambar timah. Baik anak-anak, tetap semangat. Lanjut tembaga. Tembaga banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, atap, pipa ledeng, dekorasi rumah, mesin-mesin pertanian, pengatur suhu ruangan, dan lain-lain. Nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Selanjutnya anak-anak aspal.
Aspal ini digunakan sebagai bahan utama untuk membuat jalan. Selanjutnya, mangan. Nah, mangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Dan selanjutnya, belerang. Belerang ini sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di pegunungan. Contohnya Gunung Welirang, Jawa Timur, dan Gunung Patuha, Jawa Barat. Nah, ini contoh tembaga. Gambar contoh tembaga. Nah, ini contoh nikel, anak-anak. Nah, ini aspal, pengaspalan. Selanjutnya ini contoh mangan. Dan terakhir, contoh belerang. Nah, ini para penambang belerang ini membawa tempat khusus untuk mengangkut belerang dari kawah gunung. Baik anak-anak, selanjutnya adalah C, sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman ini contohnya perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya, seperti danau, sungai, dan laut. Sedangkan perikanan budidaya, anak-anak, adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Nah, ini contoh gambar nelayan sedang menjala ikan di sungai. Dan ini adalah contoh gambar nelayan yang membudidayakan ikan lewat kerambah apung. Selanjutnya, nah ini anak-anak perlu kenal juga visi MTS Negeri 3 Kota Jambi. Bertakwa, berkepribadian, berwawasan luas, dan unggul dalam ilmu pengetahuan serta peduli lingkungan hidup. Dan tentunya MTS kita terakreditasi A. Nah, ini gambar tahun lalu, kelas 7 tahun lalu yang melakukan studi komparatif ke Percandian Muaro Jambi. Baik anak-anak, tetap semangat, kita lanjutkan hutan mangrove. Nah, hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak manfaat, seperti mencegah abrasi, tempat perlindungan hewan dan ikan, pariwisata, dan penghasil kayu. Nah, ini contoh hutan bakaunya anak-anak. Nah, baik anak-anak, fungsi hutan bakau yang lainnya, yang pertama, mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami. Yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Yang kelima, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Baik anak-anak, selanjutnya terumbu karang. Nah, terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Ini contohnya anak-anak. Nah, ini terumbu karang. Apa saja manfaat terumbu karang itu? Nah, ini. Ekosistem terumbu karang anak-anak memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan di dasar laut dan juga kehidupan manusia. Fungsi ekosistem terumbu karang tersebut antara lain. Pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai pelindung. Yang ketiga, sebagai habitat asli biota laut. Yang keempat, sebagai penghalang gelombang besar. Yang kelima, sebagai objek wisata. Yang keenam, sebagai sumber obat-obatan. Dan yang ketujuh, sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap di rumah. Lawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.